Assalamualaikum Bu Ati, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dwi, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Oke Bu Ati, di hari ini kita akan melakukan tahap praobservasi ya Bu ya, di mana di tahap observasi itu nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan terkait dengan apa yang akan Bu Ati ajarkan ke depannya, kemudian tujuannya Bu, jadi tujuan kegiatan praobservasi ini adalah agar Bu Ati nanti lebih siap ketika masuk ke kelas dan juga agar pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sesuai dengan rencana pembelajaran. Oke, kemudian untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, tujuan pembelajaran ini Bu. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Ati sampaikan kepada anak-anak nantinya? Tujuan pembelajaran saya nanti yaitu peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Oke, berarti terkait dengan teks ceramah tadi ya Bu ya? Ya, benar sekali. Oke, kemudian Bu, untuk area apa ini yang akan Bu Ati kembangkan nantinya? Apa yang Ibu harapkan dari peserta didik? Rencana saya nanti yang ingin saya kembangkan yaitu tentang keterampilan siswa dalam menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Oke, berarti terkait dengan kebahasaan teks ceramah ya Bu ya? Oke, lanjut ya Bu Ati. Terkait dengan model pembelajaran nih, nanti Bu Ati mau menggunakan model pembelajaran apa Bu? Ya, rencananya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, berarti pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya. Berarti Ya. tentunya nanti juga ada sintaks-sintaks yang harus dipenuhi ya ketika melaksanakan problem based learning. Ya, benar. Selanjutnya Bu, terkait dengan teknik penilaian. Nanti teknik penilaian apa yang Bu Ati gunakan? Ya, teknik penilaian yang akan saya gunakan nanti yaitu teknik penilaian secara tertulis. Di sini nanti saya akan menilai hasil pekerjaan anak. Kemudian selain itu saya juga akan menilai sikap siswa pada saat pelaksanaan diskusi dan pada saat pelaksanaan presentasi. Oke, berarti ada dua ya Bu ya, tadi tertulis dan juga sikap siswanya. Benar. Oke, selanjutnya Bu terkait strateginya. Nanti bagaimana strategi yang akan Bu Ati gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Ya, rencananya nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, di mana di sini nanti saya akan membagi anak dalam kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik kognitif yang sudah saya lakukan pada saat pertemuan pertama materi teks ceramah. Oke, berarti pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya Bu ya? Benar. Oke, kemudian sasaran kelasnya nih Bu, nanti mau mengajar di kelas berapa? Saya akan mengajar di kelas 11 di PIP 1, yaitu pada hari Selasa jam ke 9, 10, 11. Ya, berarti dalam durasi 3 jam pertemuan ya Bu ya? Ya, benar. Oke, berarti saya rasa cukup untuk pertemuan di tahap praobservasi ini. Kemudian nanti semoga kegiatan pembelajaran bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Bu Ati rencanakan. Amin. Oke, terima kasih Bu Ati sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Bu Dwi. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Puji syukur ya, selalu kita panjatkan kepada Allah, kita selalu diberi kesehatan. Untuk hari ini coba yuk kita cek kanan dan kiri kalian ada kemarin kalian yang belum masuk hari ini. Ada yang belum masuk? Ada tidak? Sudah masuk semua? Ya, alhamdulillah ada sudah masuk semua. Nah, untuk hari ini seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, kita sudah mempelajari teks ceramah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pengertian teks ceramah, kemudian struktur teks ceramah
Nah, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam teks. Apakah kalian sudah mengetahui apa saja kegunaan bahasa saat kita memberikan suatu ceramah? Misalnya, dalam saat kita memberikan ceramah atau kita mendengarkan ceramah, itu ada bahasa-bahasa yang digunakan ya. Nah, bahasa-bahasa itu kenapa penting kita gunakan, kenapa penting kita perhatikan dalam dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan mengadakan SBM terlebih dahulu. Seperti biasa atau sebelumnya dulu kita pernah ya kelas 1 yaitu Marina menari di atas menari. Dulu. Marina bagaimana? Marina menari. Ya, sama-sama. Masih ingat lagunya? Sudah siap? 1, 2, 3. Kita lanjutkan. Terlebih dahulu tentang kaidah kebahasaan dalam teks. Menganalisis berarti melakukan penelaahan terhadap bahasa yang digunakan dalam teks. Agar dapat menganalisis dengan baik, Anda harus mampu membaca teks tersebut secara tercerna. Selanjutnya, Anda harus mengidentifikasi bagian-bagian yang merupakan. Kemudian, apa saja kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks. Nah, setelah buat dijelaskan tadi, adalah pertanyaan dari kalian tentang teks tadi, tentang penjelasan dari buat tadi. Ada atau tidak? Mbak Finja, mungkin ada pertanyaan? Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, kemudian kalian akan buat kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Coba kalian nanti berdiskusi dengan teman yang lain. Silakan buat menjadi satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Silakan kalian mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Kalian sudah mandiri dalam membentuk kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk kegiatan berikutnya yaitu kalian akan bagikan LKPD. Kemudian nanti silakan dari LKPD ini silakan kalian kerjakan dan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Silakan nanti kalian tulis di bawah. Kemudian kita buka halaman yang kedua. Di sini ada teks ceramah ya. Silakan nanti kalian baca. Kemudian kalian diskusikan. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar yang ketiga. Di lembar yang ketiga di sini ada berapa soal? Ada 5 soal. Oke, terima kasih. Silakan didiskusikan dengan teman silakan. Terima kasih. Silakan didiskusikan. Ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Bu Ati, yaitu Perkenalkan, nama saya Janisa Agustin, nomor absen 11. Saya akan memberikan tanggapan. Jawaban yang disampaikan sudah lengkap dan mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jensa ya. Sudah memberikan tanggapan. Terima kasih. Kemudian untuk yang lain yang mau memberikan tanggapan, silakan Mas Rizal. Perkenalkan, saya Muhammad Iswari Faiz, absen 19 24. Menurut saya penyampaian materi tersebut dan jawaban tersebut sudah baik dan mudah dipahami. Saya paham. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Rizal. Kemudian presentasi dari kelompok kami tidak ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini tadi kalian sudah mempelajari materi-materi, kemudian kalian juga sudah mengerjakan secara kelompok. Kemudian untuk hari ini akan berarti lakukan refleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar apa saja tadi? Tentang apa? Tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks apa? Tadi apa saja kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama apa tadi? Orang pertama dan kedua jamak. Yang kedua yang ketiga apalagi? Bagus. Yang keempat yang terakhir bisa kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Tadi kalian menganalisis ada berapa yang bisa analisis tadi? Ada? Kita coba. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini kalian luar biasa. Kalian semangat, penuh semangat hari ini luar biasa dan kalian antusias tadi. Saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian. Kemudian kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada kesalahan dari Bu Ati minta maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, sehat ya Bu ya? Sehat. Oke. Bu Ati, beberapa saat yang lalu kita telah melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu ya? Ya, Praobservasi itu sebelum saya mendampingi Bu Ati di dalam kelas. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke kegiatan observasi kelas ya, Iya, di mana saat itu Bu Ati mengajar di kelas, kemudian saya ikut masuk mendampingi dalam rangka sebagai observer ngoten nggih. Nggih, kemudian di hari ini berarti kita masuk di tahap pasca observasi nggih. Jadi hari ini nanti kita akan melaksanakan percakapan terkait dengan apa yang telah Ibu laksanakan ketika pembelajaran di kelas, dan tujuannya yaitu agar terjadi peningkatan Bu. Jadi nanti mungkin Ibu mengalami hambatan atau bagaimana ketika saat pembelajaran di dalam kelas, kemudian nanti ada umpan balik ya, dan juga refleksi bersama agar kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kemudian hari bisa berjalan lebih lancar seperti itu ya Bu ya. Oke.
Bu Ati, saya mulai dari pertanyaan pertama, nggih. Ya, monggo. Oke, pertama bagaimana perasaan Bu Ati setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, saya puas. Tapi ada sedikit kalau puas kan 100% ya Bu ya. Oke. Itu ya sekitar 90%. Jadi ada sedikit yang ada hambatan yang membuat tidak 100% puas saya. Oke, berarti ya mendekati ya Bu, tapi Mendekati. memang ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati Bu Ati ya. Ya, benar. Oke, sebelum lari ke sana Bu. Nah, tadi kemarin kalau biasanya kan Bu Ati ini nggih mengajar seperti biasa overall sama anak-anak ya Bu. Iya. Dan kebetulan kemarin ada kesempatan saya mengobservasi Bu Ati ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan Bu Ati ketika ada teman yang mendampingi di kelas, ada observer yang ibaratnya nggih menilai atau mengecek pembelajaran Bu Ati, perasaannya pripun? Ya, kemarin pada saat Bu Dwi jadi observer di kelas itu perasaan saya agak sedikit tegang Bu, karena biasanya kan saya di dalam kelas dengan anak ya, saya bebas mengkomunikasikan segala sesuatu kepada anak, tetapi karena kemarin ada Bu Dwi, saya agak sedikit tegang. Tapi tegang di awal tapi bisa Ya, selanjutnya lancar ya Bu ya. Ya, di akhir alhamdulillah saya bisa menyesuaikan, kemudian alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, kemudian mungkin bisa Bu Ati ceritakan sedikit kemarin terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Ati laksanakan di dalam kelas. Iya, kemarin kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas, kemarin saya menggunakan PBL nih, Progress Learning. Di situ pertama saya buka, kemudian anak saya bagi menjadi kelompok berdasarkan diferensiasi. Nah, diferensiasi di sini anak saya kelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya sudah mengetahui mana anak-anak siapa saja yang lemah, kemudian yang lebih, kemudian yang sudah pintar siapa saja, kemudian saya kelompokkan. Kemudian setelah saya kelompokkan, kemudian mereka mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, mereka presentasi. Kemudian peserta siswa lain dari kelompok lain itu memberikan suatu tanggapan pertanyaan. Kemudian saya tutup dengan refleksi dan saya tutup dengan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Ati. Jadi Bu Ati kemarin menggunakan model pembelajaran problem based learning gitu ya. Kemarin juga saya amati sintaksnya juga sudah sesuai dari sintak awal sampai akhir itu sudah Bu Ati laksanakan. Kemudian luar biasa sekali Bu Ati sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Bu Ati sudah menggunakan hasil dari asesmen diagnostik yang sudah Bu Ati berikan di pertemuan sebelumnya gitu. Dan itu sudah Ibu gunakan sebagai dasar pembentukan kelompok ya. Ya, berarti sudah diferensiasi sudah berjalan gitu ya. Oke, kemudian Bu dari kegiatan pembelajaran ya sudah Bu Ati laksanakan tadi di awal Bu Ati menyampaikan bahwa belum bisa 100% ya. Masih ada 10%-nya ya. Tadi kan baru 90%, masih ada 10% yang mengganjal di hati Bu Ati. Mungkin bisa diceritakan Bu, 10%-nya itu bagaimana? Itu pada saat anak setelah presentasi kan saya persilahkan anak-anak itu untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, kemudian suatu hal-hal masukan dan lain-lain, tetapi dari anak itu responnya kurang banyak, hanya satu, kemudian satu lagi yang angkat tangan. Jadi belum rata-rata belum setiap kelompok itu ada yang angkat tangan, hanya satu kelompok itu satu. Jadi itu menurut saya kurang. Saya menginginkan setiap anak itu ikut berpartisipasi dengan ditunjukkan dengan beberapa anak dari tiap kelompok itu angkat tangan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau usulan dan lain-lain.
Ya, nggih. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa ini ya Bu, partisipasi pesertanya masih Ya, terbatas ya, baru 1 sampai 2 anak di dalam anak kelompok di tersebut dalam nggih. Oke. Berarti hambatan yang Ibu temui terkait dengan partisipasi yang ibaratnya belum maksimal ya Bu dari ya, anak nggih. Nah, benar. kemudian kalau dari pertimbangan atau mungkin dari eh, apa ya, dari analisis Bu Ati sendiri, kira-kira hambatan tadi ya Bu, yaitu partisipasi anak kurang aktif itu penyebabnya kira-kira karena apa Bu menurutnya Bu Ati? Mungkin salah satu faktornya yaitu dari saya sendiri ya. Di sini mungkin saya kurang mengkomunikasikan kepada siap kelompok itu sebelumnya seharusnya kan saya memberitahu siap kelompok nanti dipersiapkan satu pertanyaan. Nah itu seharusnya saya wajibkan pada setiap kelompok, tetapi kemarin itu tidak saya wajibkan pada setiap kelompok. Jadi mungkin mereka apa namanya ya, paling nanti kelompok sebelah yang akan bertanya, Jaga jadi ke tidak gitu ya Bu ya. persiapan jaga ke. Nah jadi mungkin itu apa namanya Penyebabnya ya tadi nggih. penyebabnya. Ya, berarti Bu Ati sudah tahu penyebabnya kemungkinan dari ini nggih. Ibaratnya instruksi awal dari Bu Ati yang ibaratnya belum menyampaikan ke anak bahwa semuanya itu wajib memberikan tanggapan ngoten nggih. Oke, kemudian kalau Bu Ati sudah tahu penyebabnya nggih. Menurut Bu Ati solusi atau penyelesaian dari hambatan tadi ya agar hambatan tadi tidak terulang di pertemuan-pertemuan berikutnya seperti Mungkin apa? nanti sebelum anak presentasi sebelumnya saya beritahukan pada setiap kelompok, pada setiap siswa untuk mempersiapkan paling tidak satu pertanyaan kepada satu kelompok yang presentasi. Nah itu saya wajibkan kepada setiap kelompok supaya apa, pada saat nanti saya memberikan atau apa namanya memunculkan mereka untuk bertanya, itu mereka sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dengan usulan-usulan atau tanggapan-tanggapan. Jadi Itu saya wajibkan di setiap kelompok. Oke, berarti berarti sudah tahu solusinya nggih yang akan dilakukan, dan menurut saya solusi yang sudah Bu Ati paparkan tadi juga sudah sesuai Bu. Jadi di awal sebelum presentasi berlangsung Bu Ati menyampaikan nggih bahwasanya nanti setiap kelompok bisa memperhatikan, kemudian sambil memperhatikan menyiapkan tanggapan ataupun pertanyaan yang akan disampaikan setelah kelompok presentasi di depan menyampaikan seperti itu nggih. Ya. Menurut saya solusinya sudah tepat dan semoga juga nanti bisa efektif ya Bu ya. Semoga saja. Oke. Kemudian Bu, dari solusi tadi nggih, kira-kira Bu Ati pengen menjalankan eksekusinya itu kapan Bu? Secepatnya di pembelajaran berikutnya atau di pertemuan berikutnya di kelas tersebut. Oke, di kelas yang sama kemudian di pertemuan berikutnya nggih. Oke. Cukup itu buat yang bisa saya sampaikan di hari ini ya. Jadi kita tadi sudah bisa Bu Ati sendiri nggih, Bu Ati sendiri bisa mengidentifikasi hambatan yang sudah Bu Ati temui kemarin apa, kemudian penyebabnya apa, beserta solusinya juga Bu Ati sudah bisa menganalisis dan menyimpulkan tersendiri ya. Kemudian dari aksi yang akan Bu Ati mulai laksanakan di minggu depan ya, di pertemuan berikutnya nggih, saya support Bu, saya dukung, dan semoga dari solusi yang telah Bu Ati sampaikan tadi ketika nanti Bu Ati jalankan di kelas bisa efektif dalam rangka ibaratnya menyelesaikan hambatan yang terjadi di kelas tadi ya Bu ya. Semoga saja bisa lancar. Oke. Dan nanti saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu ya, bagaimana hasil dari eksekusi solusi yang akan Bu Ati laksanakan di kelas. Oke. Cukup itu ya Bu Ati ya. Mungkin ada yang ingin Bu Ati sampaikan dari kegiatan pasca observasi kita hari ini Bu? Tidak ada. Cukup. Oke, kalau cukup mungkin kita akhiri ya Bu ya. Kita ketemu di lain waktu dengan sharing-sharing lagi ya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ati.